أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وخص بعض عباده بالطاعات وبعضهم بالعصيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيدي ولد آدم سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته عدد ما جرى به القلم. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana lil Islam wal iman. Tuhan yang menunjuki kepada kita atau memimpin akan kita untuk memegang agama Islam serta beriman. Jadi sudah dapat dua kalau hidayah Islam, hidayah iman. Saya sudah dapat tak? Abah kita dapat dua, rumah kita dapat dua lah, milik batu kita dah. Itu wa khassa ba'da ibadihi bit-ta'at wa ba'dahum bil-isyan. Dan Allah menentukan sebahagian hamba-hambanya dengan ibadat kepadanya mulai kanak-kanak sampai mati. Allah menja'alna minhum. Wa ba'dahum bil-isyan, Allah wahfadna minhum. Dan sebahagian daripada mereka itu ditentukan Allah untuk maksiat menjauhi ditinggalkan neraka. Wassalatu wassalam, bermula salawatnya dan salamnya ala afdalur rusuli, atas afdal rasulnya yaitu sayyidi waladi Adam, pemimpin zuriat Nabi Adam. Siapa? Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi wa dzurriyyati adada ma jara bihil qalam. Amma ba'du, fayaqulu murtakibud dhunubi Muhammad Nawawi Ibnu Umar Ibni Arabi As-Syafi'i. As-Syafi'i kabarnya. Ujar apa? Orang yang menunggang segala dosa. Nih coba sudah nih. Orang makrifat kepada dirinya orangnya man arafa nafsahu nih. Kenal diri sendiri banyak dosa. Ujar sidin berkata orang yang menunggang dosa yaitu Muhammad Nawawi, anaknya Umar, cucunya Arabi, mazhab Syafi'i. Keturunan Sultan Hasanuddin Bantan bin Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon, wali songo Sayyid min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murid oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Muhammad Nawawi Bantan. Bisi murid banyak, bisi murid ini banyak. Di antaranya Syekh Mukhtar Atarid. Syekh Mukhtar Atarid bisi murid banyak, di antaranya Syekh Ahyad. Syekh Ahyad ini banyak bisi murid, di antaranya Arwah Abah Nang Sya'rani. Ini guru kok kitabnya nih. Itulah sanadnya kah? Ya, jadi dari Abah Hanam, Syekh Ahyad, Syekh Mukhtar Atarid, Syekh Nawawi Bantan. Lah itu anu jurusannya kah? Jurusannya anu kah? Artinya anu juriyatnya kah? Kan juriyat dia ngaran teh juriyat sabab ngaran dia kah? Ujar Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i Bantan, hada syarhun an masail Syekh al-Imam Abdullah al-Muhaddits al-Mufassir al-Ma'ruf bi Imamil Huda. Ini adalah syarah daripada segala masalah Syekh Imam Abdullah itu syekhu man balagha rutbata ahlul fadli walau sabiyan. Asyekhu man balagha rutbata ahlul fadli walau sabiyan. Al-Imam Al-Muqtada Abdullah Al-Muhaddisi, orang ahli hadis, Al-Mufassiri, ahli tafsir lagi, Al-Ma'rufi yang populer disebut di Imamul Huda. Imamul Huda, bukan imam namanya, Imamul Huda. Itu sebutan orang ya sudah. Nah, siapa ngaran sidin yang aslinya? Yaitu Nasr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim Al-Hanafi. Nasr anak Muhammad, cucu Ahmad, buyut Ibrahim, orang Hanafi. Mazhabnya bidang apa fikih?
ada yang kita baca ini kan tauhid. Yanfa'u bihi kulla man talaqahu biqalbin salim. Nah, itu. Semoga memberi manfaat Allah Ta'ala dengan dia setiap orang yang menyambut ini sarahnya dengan hati yang kahadahiri dan ki. Nah, ini jadi rupanya Syekh Nasr Imam Al-Huda ini banyak dihuri orang. Jadi karangan-karangan sedinten Allah ada yang kereta ketujuh mendawari kah. Jadi ujar Syekh Nawawi Bantan, siapa-siapa yang menyambut karangan Syekh Nasruddin ini dengan qalbin salim, mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat, artinya menjadikan orang yang berguna. Itu doa wali Allah Ta'ala ini. Wa an yaj'alahu khalisan li wajhil karim innahu ar-raufur rahim. Dan bahwasanya Allah menjadikan akan syarah itu ikhlas semata-mata bagi zatnya yang mulia. Maksudnya Allah Ta'ala itu adalah rauf, kasih, ar-rahim lagi sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Fasmu jalalati laysa mushtaqin wala manqulin. Bermula ismu jalalah yaitu kalimat Allah itu bukan mushtaq, bukan manqul. Artinya kahadaban apa al-madi al-mudhari'nya tidak ada. Wa al bermula alif lam di dalam Allah itu fihi zaidatun, itu tambahan badidik. Jadi asalnya ilahun itu aja. Tambahi alif lam Allah. Lazimatun itu mesti kada berpisah. Kenapa jadi mesti kada berpisah? Nah itu. La li ta'rif bukan karena ma'rifah kada. Itu bal wudi'a kadalik, tetapi sudah lengkap itulah adanya ilahun tambahi alif lam Allah. Mencetah. Apa Allah itu tanda ta'rif ma'rifah kada? Itu memang kayak itu sudah wabaknya. Wahwa dan Allah itu ismun, satu nama, jami'un li jami'i asma'illahil husna, yang mengumpul seluruh asma'ul husna ke dalamnya. Nah, jadi asma'ul husna itu berataan terkumpul di dalam Allah. Pahamlah? Di dalam Allah. Gono kada? Gono leka. Jadi kalau orang mengucap Allah, itu seluruh asma'ul husna sudah ada terbaca, sudah terbaca tah. Wa sifatihi al-ulya, dan seluruh sifat Allah Ta'ala terkumpul di dalam Allah, itu terkumpul sudah. Nah, kalau kita mengerti itu rasa sepala, kalau sudah kawan membaca Allah, itu rasa sepala sudah itu. Sebab isinya kada gampangan, seluruh asmaul husna, seluruh sifat al-ulya di dalamnya itu termasuk. War-Rahmanu bermula Ar-Rahman, itu katsirur rahmati bin ni'amil azimah, banyak memberikan rahmat dengan segala nikmat yang besar-besar. War-Rahimu katsirur rahmah bin ni'amis saghirah, bermula Rahim itu yang banyak rahmatnya dengan memberi nikmat yang halus-halus. Lalu wa takhsisut tasmiyati bihadhil asma'i liya'lamal arifu annal mustahiqqa bi an yusta'ana bihi fi jamil umur huwal ma'budul haqiqiyyu mu'tin ni'ami kulliha jaliliha wa haqiriha. Bermula mentaksis akan nama dengan segala nama-nama itu kan bismillah, sebutin sudah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa itu aja? Kalau pun bismillahirrahmanirrahim qahir jabbar macam-macam, kenapa tiga itu dan raja ditaksiskan tiga aja dipakai di sini supaya tahu orang yang arif bahwasanya nang patut bahwasanya dituntut pertolongan dengan dia pada seluruh perkara apapun hanya orang yang disembah dengan sebenarnya, yang memberikan segala nikmat seluruhnya baik yang besar maupun yang kecil, yaitu Allah. Itu supaya kita tahu. Artinya lamun sudah bismillah disambung Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang memberi nikmat yang besar lagi memberi nikmat yang kecil, ini memberi paham kepada kita yang sudah tahu bahwasanya yang patut kita minta tolong kasih itu sebab nikmat yang gono yang halus sidin yang tukang bari bapak minta tolong ke lain contohnya. Nah itu tasawufnya, adabnya. Nah itu tadi artinya marifatnya, ini adabnya. Nah itu dua biji pokoknya sudah.
Jadi jangan lagi kita minta tolong ke lain, sebab nang lain itu kadang-kadang sekali memegang nikmat, baik nang kecil maupun nang besar. Apa ke lain? Jadi lalu ke Tuhan aja. Yusta'an itu artinya yutlabul ma'unata bihi fi jami' umur huwa al-ma'bud al-haqiqiyyu mu'tin ni'ami kulliha jadi biha wa haqilha wa inna maqtataha al-musannifu kitabahu hadha bil basmalati iqtida'an bil kutubis samawiyyati. Dan hanya saja memulai oleh pengarang kitab akan kitabnya ini dengan mengucap bismillah, karena mengikuti dengan segala kitab-kitab yang diturunkan Tuhan ke atas bumi ini dari langit. Jadi seluruh kitab yang dari langit ke bumi turunnya semuanya pemulaannya bismillahirrahmanirrahim. Melajari lawan semuanya orang, lamun nyawa hendak minta tolong apa aja urusan lawan unda itu ya kaumpama dibaca kayak itu. Itu hikmat yang jadi bismillah disambung dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya tadi ulah soal. Kenapa jadi bismillah disambung dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Lalu jawab. Nah ini supaya orang yang kena meyakinkan bahwasanya nang patut dipinta pertolongan seluruh perkara hanya sidin. Jawabannya. Nah ilmu ngaranya itu lalu pelaksanaannya ulang entah. Pahamlah? Nah pelaksanaannya ulang. Kemudian selain daripada menurut akan apa segala kitab itu tadi, wa amalan bil ahaditsil marwiyati, dan karena memakai dengan perintah-perintah di dalam hadis yang diriwayatkan. Kama ruwiya an Rasulullah SAW annahu qala idza kataba al-'abdu bismillahirrahmanirrahim fi lawhin aw fi kitabin fa innahu taktubu lahu al-malaikatul ajra wa tastaghfiru lahu ma dama dzakal ismu fil lawhi aw al-kitab. Di antara hadis Nabi SAW, apabila menulis oleh hamba akan bismillahirrahmanirrahim, baik di dalam lauh, papan, atau di dalam kitab, kertas, maka bahwasanya malaikat menulis untuk seseorang yang menulis bismillahirrahmanirrahim tadi akan pahlanya dan memintakan ampun malaikat untuknya selama tulisan yang di dalam lauh atau kertas itu masih kada hilang. Ya? Nah, itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ay maliki jami'il makhluqat. Segala puji bagi Allah yang memiliki seluruh makhluk. Jadi kalau sudah Tuhan itu malik, kita ini mamluk. Kalau Tuhan itu malik, kita ini mamluk. Oleh sebab itu mamluk jangan memakai sifat malik minal isti'la wa takabbur wa tafakhur dan lain-lain. Sebab itu kada munasabah dalam hukumnya. Kalau sesuai, kalau itu mamluk bersifat malik, iya kan? Nah itu tah. Itu cara pemakaiannya. Nah, itu. Yang tadi ilmunya, yang ini amaliyahnya, ilmu amal. Itu sama yang abah yang ta'ala guru kubah. Wal aqibatu al ajrul mahmud bil muttaqin ay iqabullah ta'ala iqabaka ay iqaballah ta'ala bi tarkil ma'asi. Wal aqibatu al ajrul mahmud, bermula pahala yang dipuji lil muttaqin, yaitu bagi orang yang takut, yang dapat upahan terpuji tah, yaitu orang yang takut. Takut akan apa? Iqaballahi ta'ala. Jadi maf'ul. Takut akan akan siksa Allah. Dimana caranya muttaqinnya? Takutnya itu dimana? Bitarkil ma'asi. Jadi batu muta'alliqun bi muttaqin. Nah itu. Ya kan? Takutnya itu cara apa? Bitarkil ma'asi. Itu dengan sebab meninggalkan seluruh maksiat. Nah, jadi itu orang dapat pujian apa? Nah, pujian. Entah. Jelas saja sudah kita melihat saja di dunia orang yang terpuji itu orang yang menjauhi maksiat. Namun orang yang bilang mengerjakan maksiat itu siapa akan memuji? Ya kan? Orang memuji. Nah, yang maksiatnya kan? Nah itu. Ujar abang-abangan mau uji. Kalau kita maksiat, orang mau uji. Entah lamun kita artinya taat, orang memuji.
Wassalatu ay ziyadatur rahmati minallahi ta'ala al-makrunati bitta'zim. Bermula salawat, maknanya tambahan rahmat. Jadi arti salawat di sini tambahan rahmat. Karena Nabi Muhammad itu sudah rahmat, ya kan? Jadi salawat ini cuma tambahan lagi. Minallahi ta'ala itu rahmat tadi. Matinya kalau kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang bersalawat itu pada hakikatnya Allah. Sebab salawat itu dari Allah, bukan dari kita. Paham? Jelas? Itu makaiannya aja lagi. Makaiannya. Nampak aja lah. Nah, itu habis apa lagi? Wassalatu ay ziyadatur rahman minallahi ta'ala. Rahmat yang mana? Al-makrunati. Rahmat al-makrunati. Jadi al itu kepada rahmat kita. Al-makrunati bitta'zim, yang disertai dengan membesarkan. Jadi artinya tambahan rahmat serta tambahan kebesaran. Kemana? Karena kepada Nabi Muhammad kita. Wassalamu ay tahiyyatu aminallah, kehormatan dari Allah. Kemana? Ala Sayyidina Muhammad, atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Huwa Nabi Muhammad itu Ibnu Abdullah, anak oleh Abdullah. Siapa Nabi itu? Akmalul khalqi, yang paling mulia daripada makhluk seluruhnya. Ini kita ditakuni orang, siapa yang paling mulia daripada makhluk di zaman ini? Jawabannya di zaman ini kakeknya kah? Dulu kah? Nabi Muhammad saja. Lamun ada jawaban lain salah. Kalau karena yang paling mulia makhluk di zaman kita ini adalah tulisan kada Nabi Muhammad. Habisnya seluruh zaman sidin yang paling mulia. Ya, kalau minta salah jawaban babacan ya, barang mungkin salah. Minta. Khuluqan wa khalqa. Nah, yang paling mulia itu makhluk tadi nisbah parangai. Kenapa jadi parangai didahulukan? Wa khalqan, dan bentuk badan. Karena bentuk badan kada ada artinya lamun perangai kada baik. Ya kan? Nah, coba kalau kita misalkan tanah liat, kita ulah sebagaimana Nabi Yusuf, yang bagusan, tukarakan pulang baju yang bagus-bagus, pasang lah, nanti dikacamatai, di apa macam-macam sudah, diintani, di amasnya habis. Tanah liat. Nah, itu, iya kan? Nah itu kalau khalqannya bagus, tapi khuluqannya mana? Nah, jadi itu jadi disebut akmalul khalqi, khulqan wa khalqan bacaannya tak. Yang akhlak dulu hanya bentuk badudi. Nah, entah. Orangnya dengar tapi pemurah. Nang sikong orangnya kada dengar tapi pamarah. Nang malaikan ketujuh dipilih pemurah serta kada dengar. Mesti keduanya itu muka ketujuh. Lah, nah siapa yang bersifat pemurah lagi kada dengar? Kedada lain pada akmalul khalqi. Nah ini kasih ini ma'andak mahabbah. Ma'andak mahabbah tak kemari kena lah gantungannya tak. Ayo kita terusakan dulu. Wa mab'utsun fi Makkah. Nabi Muhammad itu dibangkitkan di Makkah. Arti dibangkitkan diutus jadi rasul di Makkah. Jadi nah ini mengenai anak kita nih. Wa madfunun bil Madinatil Musyarrafah, sidin ditanam di Madinah yang mulia. Nah entah yang mana bisa ke sana tak, atau sudah nyata. Nah di sini Nabi bakas lahir di Said Ali, ada kalau Subullah yang begini. Nah itu di bidang perpustakaan kalau. Nah kita, nah kalau di Madinah tahu berataan nyata. Nang di Subullah tadi bukan nang Nabi lahir tadi orang-orangnya tak. Nang tahu Subullah yang itu ya kan. Biar tolak hajinya bisa kada ke sana bisa juga. Pintalan itu lah bisa. Nah itu wa alihi dan seluruh keluarga Nabi semoga mendapat tambahan rahmat yang beserta ta'zim dan artinya kesejahteraan kepada seluruh keluarga Nabi. Maka maksud keluarga di sini ay a'wanihi, yang menulungi lawan Nabi. Siapa aja? Nah, walau kada sayyid
Nah, menyenengi itu termasuk tulang ngarannya di sini. Nah, min ahlul iman itu maksudnya orang yang mukmin. Jadi siapa aja yang beriman termasuk wa ala alihi di sini. Nah, wa ashabihi dan seluruh sahabatnya. Siapa arti sahabat? Wa hum alladzina jitama'u bihi sallallahu fi hayatihi ba'da nubuwwatihi. Mereka mukminina bihi. Mungkin kita ditakuli orang. Apa arti sahabat Nabi? Jawabnya yaitu orang yang bisa takarubut lawan Nabi waktu Nabi hidup, sesudah diangkat dari Nabi, beriman pulang. Sahabat orangnya, lamun orang itu waktu Nabi mati hanya takarubut lain, lain. Atau Nabi lagi hidup juga, tapi kada beriman, lalu takarubut, kada beriman. Nah, kada sahabat dia orangnya. Kan ashabi kan nujum, seluruh sahabatku seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Siapa aja yang ikam turuti kada suluputan. Lalu Abu Jahal bukan tak kumpul jualan Nabi. Tapi yang ini apa? Kada beriman lain sahabat orangnya. Nah, minta tah. Aja mana kada? Saya. Amat ini amat ya. Lalu bisa ya. Kumpul lah. Apa lagi? Wassahabatu alladzina tuwfiya Rasulullah wa hum ahya'un mi'atu alfi sahabiyyin wa arba'atun wa ishruna alfan. Bermula hitungan sahabat yang ditinggalkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mereka masih ada hidup, yaitu 100.000 sahabat ditambah 24.000, 124.000. Ini sama lawan hitungan wali-waliullah ta'ala. Setiap masa kada kurang dari 124.000 awliya. Banyak kurang untuk dunia. Bagaimana mati sih kan ada gantinya. Itu hitungan awliya. Menditakan orang berapa hitungan wali-wali berataan seluruh masa, setiap masa. Artinya kada bisa kurang 124.000 ikung. Nah itu namanya. Nah itu namanya sababnya itu melalui ujian mau turun dan sebagainya itu namanya. Tapi orangnya ada masyhur, ada masyhur. Ada yang dikenal, ada yang kata sembunyi semenjak itu tadi. Nah ini bersabar aja kan dalam bisi kita nih, suka aja mencari pada samat ada aja nih, insyaallah ada aja. Apa? Nah, iya kan? Warum ahyawan yaitu mi'atu alfi sahabiyyin wa arba'atu wa ishruna alfan radhiyallahu anhum ajmain. Ka'ada bil anbiya wa adani awliya'i kulli asrin. Sama dalam bilang-bilangan seluruh nabi dan seluruh aulia tiap-tiap zaman, ya kan? Jadi berapa hitungan seluruh nabi-nabi? 124.000, ya kan? Berapa hitungan wali-wali? 124.000. Berapa hitungan sahabat seluruhnya? Banyak. Seluruhnya sahabat banyak. Berapa sahabat yang ditinggalkan Rasulullah? Masih mereka itu hidup. Rasulullah sudah wafat. 124.000. Ini sahabat yang ditinggalkan Nabi aja. Memang waktu Nabi ada, terus orangnya matian sudah banyak Mas'alatun soal. Idza qila laka ya mu'minu mal imanu ay ma muta'alliqatu haqiqatil imani alladhi wa tasdiq. Pada jawab antakula amantu ay saddaqtu wa aqrartu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir wal qadari bi fatidali khairin minallahi ta'ala. Wallahu alam sitajillah. Nah, kita mulai dulu. Kemudian mau sebutinnya. Ini juga yang ijazah kan Abah Masyarakat juga sampai kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul, ini pinggirnya dibaca ya. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatul Awhadu Abul Abbas Syihabuddin wa Syihabuddin Waddin Ahmad bin Ahmad Syihabuddin Ibnu Hamzah Ar-Ramli Al-Ansari As-Safi'u saqallahu tarahu sabi barrahmati waridwan wa astanahu fasihal jinan innahu alam yasha'u qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, berkata oleh Syekh, lagi ikutan, lagi alim, lagi banyak karangan, Al-Awhadu lagi satu-satunya orang besar, Abul Abbas bapaknya Abbas, Syihabuddin lampunya Syihabuddin lampunya dunia, Waddin dan agama, Ahmadu yaitu Ahmad, Ibnu Ahmad anak Ahmad. Ahmad anak Ahmad. Kita ke dalam sedikit. Qauluhu Ahmad
huwa ismuhu, itu ngaran sidin lah. Waqad wafaqa alladhi warada fi haqqihi kama dzakarahu Syekh al-Uqbawi fi hasiyatihi ala syarhi muqaddimatul arif ad-dardir fi tauhid. Ujar di sana, yuqifullahu man ismuhu Ahmadu baina yadayhi fayaqulu alam taf'al kadza fi yaumi kadza fayaqulu bala ya Rabb fayaqulu rabbu di hadapannya Allah. Maka Allah mengkhitab, wahai Ahmad, bukankah engkau memperbuat anu di hari anu? Maka jawabnya Ahmad, bahkan ya Tuhanku. Maka ujar Tuhan, unda ampuni bagi nyawa, unda kada menyiksa seseorang nang namanya sama lawan nama kekasih unda, Ahmad. Oleh sebab itu pengarang kitab ini ngarang Sidin Ahmad, Abah Sidin pun Ahmad. Syihabuddin, ya kah? Artinya apa? Penarang agama. Ibnu Hamzah, anak Hamzah Ar-Ramliyu, ya kah? Orang Ramlah. Ramlah itu satu kampung di Mesir. Al-Ansariyo bangsanya keturunan Ansar. As-Syafi'iyo lagi apa? Mazhab apa? Syafi'i. Saqallahu tarah sabibar rahmah. Semoga Allah mencocorkan akan kuburnya akan cocoran rahmat, waridwan dan keredaan, wa askanahu fasihal jinan. Semoga Allah mendiamkan akan dia di surga yang luas. Innahu ala ma yasha'u qadir. Bahwasanya Allah atas apa yang dikehendakinya kuasa, awabi ibadihi, dan dengan seluruh hamba-hambanya apa itu alatifun khabir. Artinya apa tadi? Alatifun apa? Khabir. Qauluhu bi ibadihi, masuk sedikit lah di dalam. Qauluhu bi ibadihi. Nah itu lalu jam'u abdin, ibad itu jamak daripada abdun. Wa huwa arti abdun apa? Al-mutadallilul khabi', orang yang merendahkan diri lagi menundukkan hatinya. Walihada, karena itulah lam yakun lil mu'min sifatun asyratu minal ubudiyah. Tidak ada sifat yang dipakai oleh orang mukmin laki-laki di ini selain daripada sifat mengabdi kepada Allah. Sifat mengabdi itulah sudah ibadat yang kita. Ibadat itu yang paling mulia sudah. Kalau kita ditakul orang apa yang paling mulia sifat, yaitu ubudiyah kepada Allah. Apa yang paling bagus digawe ibadat, contoh. Wa min thamma qala Allah ta'ala li habibihi al-mustafa lailatul isra wa kanat asyraf wa awqatihi apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bukan bi rasulihi. Kalau kana lahu wasfun asyratu minhu la zakarahu bihi fi hadzal maqamil a'la. Ya ada lagi sifat yang lebih mulia daripada sifat ubudiyah, niscaya Rasul disebut subhanalladzi asra bi sifatnya itu. Kagak ada lagi daripada ubudiyah. Nah itu. Jadi kita dapat pulang di sini. Selain daripada ilmu yang dituntut, hendaklah kita rajin-rajin beribadat. Baca Quran ke beribadat biarlah itu sudah asyraf, paling mulia. Ini supaya kita tekankan di hati kita. Nah, apabila kalau tahu ini paling mulia, gawian ini paling mulia, bisa bakander, bisa bekoler. Nah itu tadi. Fi hadzal maqamil a'la. Wa min thamma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina an yakuna nabiyyan malikan aw nabiyan abdan fakhtara tsaniya. Rasulullah itu disuruh pilih oleh Tuhan nyawa hendak jadi nabi serta jadi raja kah, atau jadi nabi serta jadi abid saja kah? Maka Nabi Muhammad sesudah diberi isyarat oleh Jibril alaihi salam, artinya lalu memilih Nabi Muhammad akan yang kedua, artinya ulun jadi nabi serta jadi abid saja. Nah itu li ilmihi bi syaratil ubudiyah, karena Nabi sudah yakin bahwasanya ubudiyah itu lebih mulia. Faqad ruwiya anna Israfil kisahnya itu Israfil atal Mustafa SAW membawa akan Nabi SAW bima fatih khazanah ardi, dengan segala kunci pembuka khazanah yang ada di bumi ini. Jadi kuncinya diinjak Nabi. Lamun sidin nak membuka katanya muka gunung Amas, gunung Intan, gunung apa, lawan sidin ada kuncinya. Nah, kuncinya ini cuma bacaan. Diunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya kasidin hendak menggunakan itu bagaimana Pak? Basegian balar bajangan nang artinya apa? Godang intan nang sabuku ada intan malam tadi itu kan intan dulu bah ada tahu lagi ya. Waqala ujar Israfil alaihi salam, innallaha amarani an u'arriba alaika atau a'riba aja deh. A'riba alaika. Aku ini disuruh Allah Ta'ala bahwa artinya menakuni ikamnah an tasira ma'aka dibalu tihamah atau zumrudan lah wayakutan wadhahaban wafiddah. Aku disuruh Tuhan untuk menampaikan ikam mau Kang supaya gunung tihamah menjadi zamrud dan yakut dan emas dan perak. Kada gampangan gunung tihamah gunung seluruh di Mekah itu habis nah itu fa'in syi'ta nabiyan malikan lamun sudah kaya itu ikan sungguhnya lalu jadi nabi serta jadi raja pulang wa in syi'ta nabiyan abda atau jadi nabi aja dan jadi abdi aja ayo mau mana pilih Pak Auma Nabi Muhammad boleh